Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa tanggal 18 Desember 2018. Bersama saya Romo Thomas Suratno SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan. Jadi firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 1, ayat 18 sampai dengan ayat 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara-saudari yang terkasih, jika menuruti keinginan hatinya, Yusuf bisa saja pergi meninggalkan Maria, tunangannya yang sedang mengandung, bukan karena berhubungan dengannya. Ia bisa punya banyak alasan untuk menceraikan Maria. Orang tidak akan menyalahkan keputusannya. Tetapi ia tidak melakukannya. Ia tidak mengambil pilihan itu. Yusuf memilih untuk menaati perintah Allah, agar ia memperistri Maria selamanya. Ia percaya akan kata-kata malaikat Tuhan dalam mimpinya malam itu. Saudara-saudara yang terkasih, sebuah keputusan yang jarang dan mungkin belum pernah diambil oleh seorang pria, mengetahui tunangannya mengandung bukan karena perbuatannya, dan tetap mempertahankan hubungan tersebut. Yusuf berani mengambil keputusan itu dan bersedia menanggung segala resiko yang pasti tidak mudah. Ia harus bertahan menghadapi gunjingan orang atas kondisi Maria yang mengandung sebelum mereka menikah. Begitu menikah, ia sudah harus repot menjaga Maria dan mempersiapkan kelahiran bayinya. Saudara saya terkasih, Santo Yusuf memang seorang yang tulus hati. Ia memainkan peran besar dan tak tergantikan dalam kehidupan Yesus yang adalah putra Allah itu. Ketulusan Yusuf yang memungkinkan dia dan kebesaran hatinya mendengarkan sabda Tuhan untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Karena ketulusan hatinya, dia berani mempertaruhkan harga dirinya dengan menikahi Maria yang mengandung anak yang bukan buah dari perkawinannya. Sedari awal, Yusuf telah mengetahui bahwa Yesus yang bukan buah dari perkawinannya itu pun tidak akan pernah menjadi miliknya sendiri, karena Yesus memang diperuntukkan bagi keselamatan banyak orang. Saudara saya terkasih, Yusuf sukses menunaikan tugasnya sebagai suami Maria dengan bermodalkan ketulusan hati. Orang yang tulus hati mampu memikul dengan tenang tanggung jawab yang besar dan yang dipandang sulit sekali oleh kebanyakan orang. Dunia kita pada saat ini dilanda kekurangan orang yang tulus hati. Hidup manusia kini lebih banyak digerakkan oleh gengsi dan pamrih. Santo Yusuf bisa dijadikan model apabila kita mau membangun sebuah kehidupan yang tenang dan damai, namun penuh dedikasi, pelayanan, dan tanggung jawab. Saudara-saudari terkasih, Santo Yusuf tampaknya sudah dari sononya dipanggil sebagai tokoh orang beriman yang diam, rela di belakang, dan rela tidak dikenal.
Dalam Injil hari ini jelas sekali betapa Yusuf tidak pernah bicara. Ia tampil sebagai tokoh yang diam. Diam di sini bukan diam karena marah, tetapi diam sebagai tanda ketulusan hati, ketaatan, dan kepatuhan yang tanpa celah karena iman yang mendalam akan Kristus. Ia bekerja sesuai dengan panggilan dan perutusannya sebagai bapa dan kepala keluarga Kudus Nazaret. Saudara-saudara terkasih, marilah kita pada kesempatan ini berdoa secara khusus bagi para suami agar diberi inspirasi dan kekuatan untuk mewarisi ketulusan hati dan kesetiaan yang dimiliki Santo Yusuf. Marilah juga kita berdoa bagi para istri agar menjadi pasangan yang tulus hati bagi suami mereka yang berjuang di jalan ketulusan. Apabila ketulusan hati menjiwai hidup suami dan istri, keluarga pun menjadi bahagia dan sejahtera. Ya Tuhan Yesus, kami mohon berkat-Mu bagi keluarga-keluarga Kristiani. Berikanlah kepada mereka rahmat, kesetiaan, dan ketulusan hati. Semoga mereka semakin hari semakin mengusahakan hidup seturut keluarga Kudus di Nazaret. Amin.